Mari berpetualang. Kali ini kita akan berpetualang ke sebuah taman nasional yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Apakah teman-teman bisa menebak kita akan berkunjung ke mana? Wah, iya, hebat. Betul, kita akan berkunjung ke Taman Nasional Batang Gadis yang berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Seperti biasa, kita akan berangkat dengan Google Earth. Let's go! Wah, kita sudah sampai di Taman Nasional Batang Gadis yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Taman nasional ini memiliki luas sekitar 72.803 hektar. Taman nasional ini mencakup 26% wilayah Kabupaten Mandailing Natal dengan ketinggian 300 hingga 2.145 meter di atas permukaan laut. Puncaknya adalah Gunung Sorik Marapi. Taman Nasional Batang Gadis memiliki ekosistem yang beragam, termasuk hutan rawa dataran tinggi, lahan basah, lembah sungai, hutan gamping, hutan dataran rendah perbukitan, hingga hutan pegunungan. Hutan terbagi menjadi dua formasi utama, yaitu formasi air bangkit singkil di dataran rendah dengan ketinggian 300 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut, dan ekosistem montana di Bukit Barisan dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang rimbun di Taman Nasional Batang Gadis terutama terdiri dari hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan. Hutan-hutan ini penuh dengan kehidupan, menampilkan pohon dipterokarpa yang menjulang tinggi, anggrek endemik, serta berbagai pakis dan tanaman merambat. Kanopi yang lebar membentuk tempat teduh hijau bagi satwa liar, sementara lantai hutan dipenuhi dengan jamur unik dan flora lainnya. Bagi pecinta satwa liar yang mengunjungi Taman Nasional Batang Gadis akan terpesona oleh kesempatan untuk bertemu dengan beragam fauna yang menakjubkan. Taman ini menjadi rumah bagi harimau Sumatera yang terancam punah, serta mamalia luar biasa lainnya seperti beruang madu, macan tutul awan, dan tapir Malaya. Primata seperti siamang, kera ekor panjang, dan kukang lambat juga dapat diamati di habitat alami mereka di sini. Hari ini, ayo kita kenalan dengan tapir Malaya, satwa khas penghuni Taman Nasional Batang Gadis. Tapir Malaya punya nama latin Tapirus indicus. Biasa juga disebut tenuk Malaysia, cipan, atau badak tenuk. Ada 4 jenis tapir dan semuanya dikelaskan sebagai spesies terancam. Salah satunya adalah tapir yang berwarna hitam putih yang sering kita lihat. Tapir Malaya mudah ditemukan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Tapir Malaya memiliki tubuh besar dengan corak hitam putih. Bagian tengah tubuh berwarna putih dari bahu hingga punggung, sedangkan bagian depan dan belakang berwarna hitam, termasuk ujung telinga. Pola ini berfungsi sebagai kamuflase alami untuk menyamarkan diri dari predator di hutan pada malam hari. Hidungnya berbentuk belalai yang fleksibel dan multifungsi, digunakan untuk mencari makanan, meraba lingkungan sekitar, dan mendeteksi bau. Tapir Malaya mempunyai sifat nokturnal atau aktif beraktivitas pada malam hari, dan soliter atau biasa hidup sendiri, bukan bergelombol. Mereka menandai wilayah dengan urin dan sering tinggal dekat sungai. Karena mahir berenang dan memanjat ceruk curam, tapir ini herbivora. Dia memakan tumbuhan. Dia suka memakan daun, pucuk, buah, dan kulit kayu dari lebih dari 115 spesies tumbuhan, serta berperan penting dalam penyebaran biji-bijian di hutan hujan tropis. Komunikasi dilakukan melalui desisan, siulan, dan tanda aroma. Meskipun jinak, tapir Malaya mampu melarikan diri dengan cepat dan mempertahankan diri jika terancam. Kulitnya tebal dan gigitannya kuat, dapat melumpuhkan predator. Dan mereka dapat menyelam di sungai atau danau untuk menghindari bahaya. Beratnya berkisar antara 100 hingga 400 kg. Berat juga ya. Dilansir dari World Rainforest, status tapir Malaya saat ini adalah endangered alias terancam punah.
Upaya konservasi seperti edukasi masyarakat, pengawasan hutan, dan pembangunan jalan ramah satwa sangat dibutuhkan. Nah, setelah kita kenalan sama Tapir Malaya, ayo kita cari tahu juga kegiatan asik dan populer yang bisa kita lakukan saat berkunjung ke Taman Nasional Batangadis. Yang pertama adalah trekking dengan menapaki jalur pendakian menuju Gunung Sorik Marapi. Yang suka trekking nih, pasti kegiatannya menyenangkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa jelajah sungai di sepanjang Sungai Batangadis. Yang ketiga, teman-teman juga bisa bird watching atau mengamati burung endemik dan langka yang mendiami kawasan ini. Taman nasional ini terkenal dengan kehidupan burungnya. Dengan bangga Taman Nasional ini menampilkan spesies seperti rangkong badak, merak Sumatera, dan ayam hutan Salvadori yang sulit ditemukan. Menjadikan Taman Nasional ini surga bagi para pengamat burung. Yang tidak kalah serunya, tentunya kita juga bisa tur satwa liar berpemandu yang menawarkan sekilas pandangan tentang penghuni Taman Nasional yang langka dan sulit ditemui. Selain itu, teman-teman juga bisa berwisata edukasi dengan belajar tentang flora, fauna, serta pentingnya konservasi ekosistem hutan tropis. Taman Nasional ini juga menjadi tuan rumah situs budaya tradisional Mandailing, menambahkan dimensi budaya yang unik pada pengalaman alam. Teman-teman bisa berkunjung ke Desa Sibanggor Julu yang terletak di kaki Gunung Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Desa Sibanggor Julu memiliki keunikan dibandingkan desa lainnya karena tetap menjaga nilai-nilai tradisional dalam tatanan masyarakat. Arti kata Sibanggor adalah hangat-hangat kuku atau suam-suam kuku. Desa ini terletak di dataran tinggi Bukit Barisan sehingga memiliki udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah. Di sekitar desa terdapat hamparan sawah hijau dan perbukitan yang menawan. Desa Sibanggor Julu masih sangat memegang teguh tradisi dan kearifan lokal. Para penduduk desa masih menjalankan adat istiadat dan upacara-upacara tradisional seperti pernikahan adat, upacara adat untuk panen, dan sebagainya. Hal ini memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk belajar dan mengenal lebih dekat tentang budaya lokal. Selain keindahan alam dan budaya yang luar biasa, Desa Sibanggor Julu juga memiliki beberapa objek wisata alam, sumber air panas, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Inisiatif pariwisata berbasis masyarakat memungkinkan pengalaman yang imersif, menghubungkan pengunjung dengan budaya lokal sambil mendukung pembangunan berkelanjutan di desa-desa sekitar. Lalu, bagaimana ya cara menuju ke Taman Nasional Batangadis dan berapa tiket masuknya? Untuk mencapai ke Taman Nasional Batangadis, teman-teman dapat memulai perjalanan dari Kota Medan menuju Penyambungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, dengan waktu tempuh sekitar 10-12 jam melalui jalur darat. Lumayan jauh ya. Dari Penyambungan, perjalanan dilanjutkan menuju pintu masuk Taman Nasional yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Batangadis. Sedangkan untuk tiket masuknya, Kari tidak bisa menemukan sumber resmi yang menyebutkan harga tiket masuknya. Wah, seru ya berpetualang ke Taman Nasional Batangadis. Minggu depan kita akan berpetualang kemana lagi ya? Jangan lupa follow dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa ikut berpetualang ke berbagai taman nasional di Indonesia dengan berbagai kekayaan flora dan faunanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah!